Selamat sore, salam kebangsaan, Bung Danjeng dimanapun Anda berada semua. Jumpa. Saking semangatnya. Dimanapun Bung Danjeng berada, kita berharap semua dalam keadaan sehat walafiat, semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, ini adalah podcast perdana kita dari Jana Badra Club, ya. Jadi ini adalah wadah kita untuk berkomunikasi, silaturahmi. Nah, sekarang hadir di sini teman-teman alumni kita dari lintas angkatan, lintas fakultas, gitu kan. Nah, mungkin bisa kenalan dulu lah, biar enak. Satu persatu ya. Ya, satu. Dari jangan itu, Fani. Aku Fani, Fakultas Hukum angkatan 2013. Halo, Assalamualaikum. Aku Susana Kawati, FH 2001. Halo, saya Paniputan Halbo 2002. Halo, saya Naomi Gultom, angkatan 2011 dari Fakultas Hukum. Halo, saya tahun 2002, tapi saya lebih dulu lulus dari Bapiu. Saya pendalaman materi. Halo, saya Doni Indratno dari Fakultas Hukum angkatan 1988. Wah, teman-teman semua masih muda sih, mas terlihat dengan Ya, selamat sore, saya Ari Hatip dari Fakultas Hukum angkatan tahun 2002. Oke, selamat sore. Saya Ami, FH 2003. Saya Daniel Lolo, 99 Hukum. Oke, ini udah perkenalan ya. Jadi kita yang di Jakarta ini karena nggak begitu jauh, jadi bisa ngumpul. Nah, sekarang kita sempatkan waktu untuk bincang-bincang. Nah, saat ini kita bersyukur Mas Doni, Ketua IKA Badra kita hadir di sini. Tadi sudah perkenalan angkatan 88 ya Mas ya. Ya, betul. Jadi beliau mungkin nanti bisa cerita secara lebih lebih luas tentang kondisi ya mungkin kampus ke belakang hari ini dan mungkin ke depan, dan juga mungkin fokusnya ke alumni kali ini. Jadi sekarang beliau ini lebih banyak di Sorong, lebih banyak di Papua, di Jayapura, kadang ke Jakarta, berprofesi sebagai pengusaha sekarang Mas ya. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan gimana Mas. Jana Badra ini udah 67 tahun nih kan sekarang gitu kan. Istilahnya mungkin kalau dihitung udah puluhan ribu alumni kita ini kan gitu. Dan persebarannya udah saya pikir bisa se-Indonesia kan gitu. Mungkin di usia 67 tahun ini yang Mas Doni lihat seperti apa kampus dan alumni. Silakan Mas Doni. Baik, terima kasih. Saya dulu sudah 32 tahun kurang lebih. 32 tahun. Jadi Udah purna berarti. Iya, sudah purna. Dan saya kembali di kampus sama dengan 32 yang lalu. 32 yang lalu. Tapi masih berjiwa muda. Berjiwa muda. Jadi itu kampusnya positifnya ya. Sepertinya Pak Doni ya. Jadi memang kalau saya lihat kondisi kampus dengan usia yang sudah sangat sepuh itu memang butuh partisipasi kita sebagai alumni ya, supaya kampus kita semakin bisa ikut Eksis bisa ikut seperti kampus-kampus yang lain, artinya dia baru berdiri, dia sudah bisa lebih banyak siswanya, bangunan juga lebih bagus. Itu PR bagi kita ini sebagai alumni Jana Badra untuk mendorong agar supaya Jana Badra bisa seperti kampus-kampus yang lain yang notabene lebih muda, tapi secara tanda kutip ya dari fisik bangunan itu juga lebih bagus. Dan juga dari sisi siswa yang mendaftar, yang diterima itu juga lebih banyak. Itu PR kita dari alumni. Makanya saya dipercaya untuk menjadi ketua IKA Badra periode 2003-2007. Itu misi saya salah satunya itu. Jadi saya berusaha mempererat alumni yang notabene saya kurang tahu ya kepengurusan yang sebelumnya, dan juga saya mungkin karena saya kurang tahu saya tidak bisa bicara banyak, cuman
saya lihat ada beberapa hal yang memang harus kita perbaiki. Nah itu kapan ya? Mulai sekarang ini saya sangat saya kasih apresiasi ke GC ya, Jana Badra. Karena apa? Karena mungkin mengumpulkan sekian ribu teman-teman kita di seluruh Indonesia dalam waktu Itu tidak mudah. ya tidak mudah itu dalam waktu Bisa aja sekian terjadi bulan. itu di internasional mereka bersembunyi Pak. Betul, Bisa jadi. betul. Tidak menutup kemungkinan ini teman-teman kita alumni Jana Badra yang berada di luar Indonesia, dia juga akan bergabung di media online ya, karena memang kalau kita ketemu offline mungkin agak susah karena jarak dan waktu, tapi ternyata setelah pasca Covid kita diuntungkan dengan ternyata bisa Zoom gitu kan. Dulu nggak ada kan seperti itu. Dan dia terpikir. Nggak terpikir, betul. Kalau dulu pokoknya mau ketemu harus datang, harus ini, nah itu butuh perjuangan lah ya, karena mungkin teman-teman punya kesibukan dan waktunya tidak tepat, akhirnya agak sulit untuk mengumpulkan teman-teman di seluruh Indonesia. Nah ini dengan kehadiran JC ini saya rasa, saya optimis nanti ke depan kita akan lebih mudah berkomunikasi dengan alumni dan juga akan lebih mudah juga kita atau saya, kita yang menjadi pengurus Nika Badra itu merealisasikan program kerja kita yang notabene yang satu, kita berkeinginan Nika Badra itu maju gitu kan. Nah itu PR kita bersama. Mungkin ada sedikit gambaran itu ada Jana Badra di Jakarta gitu. Ya. Mimpi-mimpi. Ya, sebetulnya sih Jakarta itu kan pusat ya. Ya. Saya kemarin ada usulan, saya lihat di grup ya, ada usulan dibuat rumah singgah ya. Atau singgah, apa semacam Rumah base singgah. camp. Saya sangat setuju karena apa? Karena mungkin teman-teman yang dari luar Jawa atau bukanlah luar Jogja itu akan lebih sering ke Jakarta dibandingkan ke Jogja. Betul. Gitu kan. Betul. Gitu. Jadi saya sangat setuju dibuat rumah singgah. Tujuannya apa? Memberikan informasi. Jadi ini ada informasi loh. Ika Badra itu seperti ini, Jana Badra seperti ini, gitu kan. Jadi memberikan informasi juga mungkin menampung katakanlah teman-teman yang di Jakarta mungkin dia kebingungan mau ke sana sih, bukan bisa juga ke rumah singgah tadi. Ya, kasih tahu tadi. Itu sangat setuju, saya setuju. Ini sebenarnya harapan dari mahasiswa juga, karena ketika dia lulus gitu ya, dia kebingungan nih kalau ke Jakarta mau buat siapa. Contoh kemarin, Betul. Ya. bisa cerita Pak kemarin yang pertemuan dengan adik-adik mahasiswa. Oh iya, beberapa waktu yang lalu adik-adik mahasiswa, khususnya teman-teman yang di Fakultas Hukum Yang masih kuliah ya? KMG. Nah, kita ketemu di tempat ini juga. Waktu itu mereka menyampaikan harapan ada rumah singgah atau semacam ya base camp itu ya, dimana Ada tempat mereka gitu ya ketika lulus mau cari kerja atau cari informasi terkait dengan kerjaan gitu, dia bisa bertanya ke situ gitu. Minimal itulah harapan ada ruang yang tepat untuk mereka datang ke Jakarta gitu ya. Jadi tidak terjadi bingung gitu. Ya. Kalau sekarang kan bingungan nih. Ya. Sporadis. Itu kenapa saya sampaikan tadi, saya setuju karena itu salah satu pusat informasi ya. Karena ada adik kita yang baru lulus mungkin bingung, saya harus kemana ini gitu kan. Nah, mungkin karena kebingungan tadi ada nih rumah singgah di situ yang segala informasi masalah kerjaan ada di satu tempat gitu. Jadi ya ada padanya kita bisa menolong adik-adik kita gitu kan. Bagus seperti itu. Mungkin kawan-kawan yang lain ada masukan atau omongan apa yang akan disampaikan? Kalau saya pribadi bahagia sekali dengan adanya JC dan kehadiran Pak Doni ini membawa gairah baru buat kita. Ya apa? Maksudnya semangat kita ya, semangat kita untuk apa ya, sering kumpul-kumpul, Ya. terus nanti kita diskusi, Berbagi informasi berbagi ya informasi dengan gitu. dengan Ya, sesama artinya teman tidak alumni. hanya itu aja, maksudnya ada kemanfaatan di situ gitu. Ya. Izin Pak Doni Ya. menanyakan tentang sekilas alumni, karena kan ini dari angkatan yang paling tua itu angkatan berapa itu? 70-an ada? 7 bulan masih ada, tinggal 1-2 Itu kan ya.
istilahnya di sini kan lintas luar negeri. Iya, Bukan iya, hanya iya. di nasional Indonesia, Iya, tapi di luar iya. negeri kan banyak kawan-kawan Iya. kita di alumni ya angkatan saya Oh kayak iya, di Timor Leste banyak ya? di Timor Leste juga kan ada, Malaysia ada juga. Ada juga. Nah, itu. lintas antar negara apa namanya internasional. Nah, yang kami mau tanyakan mengenai masalah perkembangan alumni ini untuk kedepannya. Nah, dari gambaran ketua Ikabandra, kira-kira wacana apa supaya khusus untuk di alumni ini bisa lebih berkembang atau solid membangun apa namanya itu jiwa kebersamaan untuk ketika kawan-kawan yang diharapkan itu untuk komunikasi di sekretariat mengenai masalah kami, mengenai masalah apapun itu. Selain itu, ada nggak wacana dari ketua Ikabandra ini untuk supaya alumni-alumni ini ada apa namanya inovasi ke depan? Ini harus apa? Ada wacana? Jadi sebetulnya kemarin waktu saya itu jadi ketua, karena saya melihat ya dengan tanda kutip ada yang belum apa ya katakan Ikabandra itu belum sempurna karena memang aturannya memang belum lengkap di situ. Memang saya mau ditunjuk menjadi ketua, saya mau melengkapi itu, gitu kan. Nanti yang mau selesaikan, contoh ADART, saya harus selesaikan itu. Karena apa? Itu kan dasar daripada dirinya Ikabandra yang itu lama yang itu. Yang kedua, saya juga ingin mengaktifkan lagi PWPB yang waktu itu baru 8 sampai 10 PW yang ada ya, yang ada strukturnya ya. Apakah itu masih ada orangnya atau enggak sampai sekarang saya kurang tahu. Betul itu yang memang yang masuk rencana kerja saya di tahun-tahun pertama ya. Karena apa? Karena saya berpikiran bahwasanya kalau itu nanti terbentuk itu berjalan dengan bagus. Alumni sudah nggak usah kemana-mana. Misalnya katakanlah dia di Jakarta, dia cukup datang ke alumni Jakarta. Yes. Semua informasi itu ada di situ, karena kita di Medan, gitu kan. Teman-teman alumni kita banyak yang dari Medan itu, dia nggak perlu lagi Jakarta, gitu kan. Karena informasi ada di situ. Nah, kalau sekarang dari BW sendiri tidak aktif atau katakanlah sudah dibentuk, tapi entah kapan bentuknya, sampai kapan kita nggak tahu. Nah, itu akhirnya jadi kebingungan. Seperti mungkin ini fungsi yang sekarang ada di JC. Karena begitu JC terbentuk kan ternyata ada antusias ini akhirnya kita jadi tahu kan gitu. Oh, ternyata teman-teman tuh butuh saluran apa namanya supaya dia bisa mengungkapkan unek-uneknya lah kata seperti itu. Ini kemana sih saya harus mengadu atau saya harus menanyakan ini gitu kan. Itu sebetulnya saya ya program saya ya. Jadi memang saya belum menyentuh ke program yang muluk ya. Tapi saya lihat di JC bagus sudah buat rancangan nanti yang disediakan ini gitu. Itu sudah bagus. Cuma nanti itu kita buat skala prioritas kan. Gitu. Artinya kalau program misi saya nanti dalam 2 tahun selesai, mungkin saya bisa mengadop gitu kan. Nah, jadi gini Mas Unik, Ya. kan Jana Badra ini dengan background kampus kebangsaan, juga nasionalis gitu. Jadi kalau saya waktu awal-awal kan karena saya dari Sumatera gitu ya masuk ke Jogja itu nggak tahu nih Jana Badra apa mahal ini kampus apa? Nah, karena saya melihat bahwa kalau terkait dengan persaingan baik kemampuan intelektual dan akademik gitu ya, Jana Badra itu tidak kalah dengan kampus-kampus lain. Tapi saya melihat ada sesuatu yang berbeda dari kampus lain. Kenapa kami gitu ya di Jakarta juga baik perangkatan maupun satu fakultas gitu ya solid karena ada kebersamaan dan nilai pertemanan yang cukup kuat di situ. Jadi saya juga belajar bahasa Jawa juga di Jogja gitu ya. Nah, jadi maksud saya ini apakah nilai-nilai kebangsaan atau apa tadinya juga ini kan maksud Jana Badra itu bukan yang ditanya kamu punya kemampuan apa, ya kan? Tapi lebih ke nilai-nilai kebersamaan pertemanan ini yang sampai hari ini
saya kemana-mana itu saya tanya tuh kampus, kalau ketemu dari mana Mas? Jogja, kampus mana? Nah itu berbeda ketika saya ketemu dengan yang teman satu kampus. Itu bisa lebih kerjasama, bisa share pengalaman juga. Jadi kita saling tukar pikiran. Karena memang saya lihat dinamika kampus Janabara itu lebih ke diskus, lebih aktif gitu ya. Dia nggak dicukupkan dengan materi-materi akademik. Jadi dan tidak takut untuk mengajak dosen berdiskusi. Ya, nah walaupun misalnya kalau kuliah kan kita dibatasi oleh waktu. Ya maksudnya bagaimana melihat mensinkronkan antara kampus dengan persebaran alumni yang ada hari ini, biar mereka merasa bahwa ketika bicara Janabara itu kampus saya. Kan kita seperti supporter sepak bola ya kan, wah itu klub saya. Tapi ketika ada Janabara, oh itu kampus saya, mereka bangga. Nah, ini yang coba kita dorong gitu. Dan itu sudah ada sejak kita masuk ke Janabara. Jadi memang kalau dari sisi alumni kita nggak tahu Janabara kalah dengan kampus-kampus yang lain. Cuma kelemahan Janabara itu alumni setelah lulus ya masing-masing. Ya, karena memang dari awal tidak apa ya? Tidak ada wadahnya. Tidak ada wadah wadahnya. tapi nggak jalan. Betul. Itu kenapa akhirnya udahlah urusan sporadis urusan dua gitu kan misalnya kayak gitu. Jadi kenapa kesannya Janabara sebar dan susah untuk disatukan dan pertama dari yang kedua kampus-kampus yang lain itu alumni yang terjadi dia narik. Iya, oke. Daripada saya ngambil kampus lain ini ada kampus saya. Kan ininya ya, adik-adiknya ada empati dari senior itu lagi yang kurang di Janabara, alumni Janabara itu. Karena apa? Karena memang kita kan jarang kita ikatan wadah itu nggak ada, kita ada cuma nama, tapi secara pergerakan kan nggak ada. Makanya orang bingung begitu JC masuk bingung ini gimana ini gitu kan. Kita mau nyargain ke siapa gitu. Ini kita udah lama alumni udah banyak sih, tapi kok nggak ada PB-nya gitu kan seperti itu. Jadi memang ada beberapa kelemahan Janabara, tapi saya pikir kelemahan itu kalau kita segera perbaiki kita akan mampu bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Yang penting ini kita tanamkan juga kepada adik-adik kita gitu. Jadi kalau kamu lulus jangan lupa ini kita ada ikatannya gitu kan. Seperti itu. Itu saya kira mungkin akhirnya kita agak tercerai-berai ya karena memang secara ikatan kita berkuat gitu. Mudah-mudahan setelah terbentuknya JC kita nanti bentuk lagi kepengurusan di Jabodetabek ini jadi ya sampai ini jadi contoh supaya teman-teman di daerah lain akan segera mengikuti seperti di sini. JC ini jadi boosternya. Betul jadi boosternya. Karena memang ini pusatnya ya. Pusatnya itu Kalau kata anggaran dasarnya. Ya, Jakarta tepat tujuan. Bentar, ini Bu Susan belum ngomong dari tadi. Belum terlambat ya, Iya, Pak? iya. Belum. Langsung sudah ada. Ya. Kamu udah ditunggu 3 jam yang lalu ngomong tuh. 3 jam. Iya. Jadi kan kata orang tua kita kan tidak ada kata telat. Kalau kita akan berusaha ada, kecuali kalau kita memang nggak mau berubah, ya. Tapi sampai hari ini Tapi saya optimis karena saya lihat ya begitu dibuat grup di WA, JC, begitu ada langsung bisa 1000. Terus terakhirnya saya buka baru 2 atau 3 kali. Buka itu baca ya. Karena ini terlalu banyak kan. Kemarin terakhir saya Mungkin kalau ada berapa ribu, Pak? 15.000 Pak. Terakhir saya 14.000 sekian chat. Oh, iya. Kalau Masih di bawah 15.000 baru saya di share. screenshot kali ya. Kalau ada Kemudian tulis, sempat saya screenshot Kita tapi bisa masuk nggak tahu ke sempat saya kirim apa enggak. Sempat nanti saya grup screenshot. WA terbesar yang ada di HP saya. Iya. Ya, betul. Ya, range-nya 900.000, 900.000. Iya. Tapi nggak turun dari 900. Iya. Betul. Ya. Makanya Tepuk tangan ya ini. Ya tepuk tangan lah. Iya.
berarti setiap hari itu selalu rame terus di JC. Tapi kita mungkin perlu ngomong buat teman-teman di JC kan. Ya kalau mau ganggu biarin aja, nggak bertahan aja, nggak usah keluar lah. Ya kan. Yang penting di situ absen aja lah. Tapi suatu saat pasti ada manfaatnya ya. Iya, betul. Mau langsung nggak langsung, suatu saat ada manfaat. Keluar kita masukin lagi. Iya. Gitu ya. Tapi jujur ya, sampai hari ini apapun itu kita tetap bangga ya dengan Jana Badra. Iya. Itu alumni Jana Badra. Iya dong. Di bawah pohon kamar Oh iya dong. Tapi satu hal. Apa itu? Satu hal ya. Dua nggak apa-apa. Satu aja. Jadi kebanggaan saya Mas, apa ya, model egaliter antar dosen, senior, junior yang saya hari ini gitu ya. Rasanya saya banggakan. Sehingga di dunia kerja saat ini ya saya bawa gitu. Gaya egaliter kita jadi. Berarti akhirnya ada personal saya pribadi. Iya, saya personal saya pribadi. Dan itu yang bikin saya nyaman bekerja. Gaya ngeraihnya juga Pak. Iya. Iya. Jana Badra banget kan? Kayak bubur Manado ya, dari pinggir gitu. Tiba-tiba habis gitu kan. Iya. Agak lemes ya. Pani mau ngomong mungkin Pani mau ngomong. Oh ya Fanny silakan. Mungkin tambahan atau Tambahan pertanyaan. atau selipan apa gitu? Pada apa? Apa? Enggak sih, maksudnya ya jangan JC itu kan sebenarnya buat support systemnya PPIK Badra, jangan sampai nggak tahu ada yang berpikiran kayak kita mau berdekat. Ya jangan sampai di ruangan ada yang mikir gitu. Just for fun aja, biar happy lah. Iya, biar happy. Nah terus kayak aku kan aku angkatan termasuk muda ya 2013. Waktu aku baru lulus, aku tuh emang nggak ada wadah nih alumni kita kemana, kita nih kayak misalnya ke Jakarta, kita ada siapa ya di situ ya. Jadi kalau bisa emang sih kedepannya tuh IKA Badra atau JC itu bisa jadi wadah buat kita gitu, buat adik-adik yang nanti mau lulus. Berarti Fanny bahagia dan bangga dong kenal sama kita semua. Biasa Ya, aja. Biasa aja. Jangan jujur. Mau tahu atau mau tahu banget? Iya, jadi memang harapan ke depan saya yang sekarang dikasih amanah menjadi ketua itu sebetulnya membantu Jana Badra ya. Dan ini rektor kita ini bagus, sangat bagus. Beliau itu support, ya cuman yayasan memang ya agak lambat ya. Ini juga tahu nih, apa-apa. Skill. Biasanya agak lambat geraknya ya. Ya, jadi memang mungkin butuh support daripada yayasan supaya apa namanya Jana Badra cepat berkembang gitu. Akselerasinya. Ya betul. Kita akan bantu, alumni akan bantu. Mantap supaya Jana Badra bisa bersaing dengan kampus-kampus yang lain. Itu mungkin dari saya. Ada lagi jam mau Hidup Jana Badra. Tadi Mbak Fani kan menyinggung IKA Badra, JC, gitu apa? Jangan sampai ada kesalahpahaman di situ. Ini negara berdiri negara lagi. Nah, artinya biar tidak ada kesalahpahaman di antara alumni-alumni yang di dalam maupun di luar negeri sana, karena kan kita harus dikasih pemahaman juga. Ya mungkin dari ketua IKA Badra bisa menjelaskan lah supaya kawan-kawan yang ada di sana tahu tidak ada salah paham. Ya, jadi itulah salah paham itu karena nggak tahu biasanya. Iya. Kalau dia nggak tahu dia akan ternyata. Harus dikasih tahu. Jadi dengan O1 akan muncul O yang lain. Oh ternyata seperti itu. Oh itu gini. Seperti itu. Jadi semakin kalau teman-teman yang belum bergabung, ayo bergabung JC supaya tahu. Karena kalau dia nggak bergabung nggak tahu dia. Di luar nanti ada mungkin kurang ngomong di grup sudah 10 kali nggak pernah ada yang nanggepin ini. Wah ini nggak benar nih JC. Akhirnya di luar muncul nggak benar. Jadi nggak. Kalau saya justru merasa terbantu. Karena segala sesuatu apalagi ini kan sesuatu yang besar ya, nggak mungkin dipikirin 1, 2, 3 orang, bahkan 100 orang nggak mungkin. Jadi butuh support dari teman-teman alumni gitu. Semakin banyak yang ngasih support,
akan semakin bagus gitu. Karena apa? Karena ya semua satu kok ya, tujuan kita demi Jana Batra itu bisa berkembang layaknya kampus-kampus yang lain. Itu saya rasa. Berarti tetap induknya Ika Badra. Iya, supaya orang iya, tahu kita betul. tuh tegak lurus sama yang berbeda. Iya, Tetap Ika Badra, alumni tetap Ika Badra. Oke, Iya. terima kasih. Gimana, ada lagi teman-teman? Oke, jadi satu kata kunci. Jadi Kata-kata hari ini buat Jana Batra. Kata-kata hari ini buat insan-insan Jana Batra. jadi mungkin buat penyemangat kita ya. Iya. Kita buat yel aja. Ya. Oke. Jana Batra, yes. Ika Batra, yes. Nah, gitu ya. Atau Jaya boleh juga. Juga Jaya nanti ya. Apa Jana Batra? Ika Badra Bapak. Nah, Jana Batra. Jana Badra. Yes. Ika Batra. Jaya. Jaya. Ya, Jaya dua kali. Jaya. Oke. Jaya. Jana Batra, saya Ika Batra. Iya. Ya, oke. Teman-teman nanti bisa ikutin yel-yel yang baru kita bentuk accidental ini menjadi penyemangat, ya kan? Oke, kita tarik nafas dulu sekali. Nah, Jana Batra. Yes. Ika Batra. Yes. Oke teman-teman, kita akan buat rutin podcast ini, jadi tetap santai mengalir. Nanti mungkin akan kita undang alumni ataupun lainnya ya, yang mungkin berdasarkan profesi atau berdasarkan angkatan atau berdasarkan wilayah keahlian, ya kan, bagaimana teman-teman Jana Batra, Ika Batra yang ada di ujung Papua atau di ujung Sumatera gitu kan, mungkin nanti kita buat banyak tematik lah gitu. Tapi intinya adalah bahwa ini adalah media awal kita untuk saling berbagi rasa sesama insan, sesama jiwa yang pernah dulu ada di kampus kebangsaan Jana Batra. Selamat sore, salam kebangsaan, sehat selalu semua, salam hormat untuk keluarga di rumah. Iya.